Shalom alaihim Bism Hamasiyah. Selamat berjumpa kembali dengan Kodrat Ilahi. Hari ini ingin berbicara tentang hal keselamatan. Sebelumnya salam sehat dari saya. Ya, Tuhan selalu menjaga dan selalu membentengi kita. Ya. Dan hari ini kita mau belajar, kita mau sharing tentang hal keselamatan. Ya, banyak orang memaknai tentang keselamatan. Semua manusia rindu keselamatan. Ya, ada yang memaknai tentang keselamatan dalam kecelakaan, keselamatan dalam musibah. Tetapi hari ini kita berbicara tentang keselamatan, tentang rohani kita dan jasmani kita. Ya. Sebelum kita berbicara tentang keselamatan, kita harus mengetahui juga, ya, apa sih tujuan Allah menciptakan manusia. Ya. Kita lihat dalam Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, tujuan Allah untuk menciptakan manusia dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia segambar dengan rupa, serefleksi. Jadi kalau Allah itu mengampun dan kita wajib mengampuni juga, karena kita segambar. Jadi kalau Allah itu kasih, ya kita juga harus saling mengasihi. Dan Allah itu kekal, otomatis manusia pun kekal karena kita serefleksi, segambar. Itu sebabnya kita disebut dengan manusia-manusia rohani, manusia roh atau kodrat ilahi. Tetapi pada saat manusia melanggar akan perintah Allah, manusia jatuh dalam dosa. Itu sebabnya manusia mengalami kematian. Kita lihat dalam Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi manusia pada saat memakan buah pengetahuan itu akan mati. Tapi jika manusia tidak memakannya, dia tidak akan mati. Dia kekal, karena sekodrat dengan Allah. Sebabnya kita katakan, upah dosa adalah maut, kematian. Jadi kematian itu sendiri karena adanya pelanggaran, adanya dosa. Roh manusia itu keluar karena adanya pelanggaran. Jadi dosa itu tidak menurun, tetapi dampak daripada dosa kita merasakan. Dampak dari pelanggaran itu kita merasakan. Coba kita lihat di dalam Yeskil pasal 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Ya. Jadi kalau orang yang berbuat dosa dia yang mati, anak tidak akan menanggungnya. Artinya tidak ada dosa turunan, yang ada dampaknya. Jadi satu contoh, ya, kalau saya seumpama melanggar hukum atau mencuri, tidak mungkin satu keluarga saya di penjara. Yang di penjaranya saya, keluarga saya ikut malu dampaknya. Itu. Jadi siapa yang berdosa dia yang menanggung. Tidak ada yang disebut dengan dosa turunan, tetapi dampaknya itu ada. Ya. Jadi karena dosa itulah manusia mengalami kematian.
Sebelumnya manusia itu adalah kekal karena dosa dan menguatkan. Saya katakan kalau Allah itu kasih, ya manusia pasti kasih. Bukan maha kasih ya. Allah itu kasih karena pribadinya adalah kasih, berbeda dengan maha kasih. Maha kasih adalah dampak yang Tuhan. Dan kasih itu harus ada di dalam setiap pribadi orang percaya. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-24. Yohanes pasal 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya, jadi kasih itu harus keluar. Yang disebut dengan kasih harus keluar, berdampak. Kita lihat saudara-saudara kita, kalau kita tahu saudara kita belum menerima tentang keselamatan, tidak kita biarkan. Berarti saudara tidak punya kasih. Yang namanya kasih itu mereka harus rasakan kasih Kristus yang ada di dalam diri kita. Jadi, kata kasih itu harus ada di setiap anak Tuhan, anak-anak Allah itu sendiri. Sebutan anak Allah berbeda dengan sebutan anak Allah yang dipakai oleh Kristus. Kalau Kristus adalah firman yang menjadi manusia yang turun dari surga. Kalau kita sebutan anak Allah, di mana kita diadopsi, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sehingga Yesus ada di dalam pribadi kita. Istilah orang Jawa bilang, katakan manunggaling, kaulah Gusti, manunggal dengan Allah. Kita lihat dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-38 dan 40. Ini satu ayat yang luar biasa yang membuat saya juga meninggalkan kepercayaan saya yang lama. Boleh dibacakan? Yohanes pasal 6 ayat 38 dan 40. Sebab aku telah turun dari surga. Sebab aku telah turun dari surga. Itulah disebut dengan utusan. Terus? Bukan untuk melakukan kehendakku. Bukan untuk melakukan kehendaknya dia, Yesus itu sendiri. Tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Terus? Ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Inilah simbolik dari kata anak, sesuatu yang keluar dari Allah, yaitu firman, logos itu sendiri, kalimatullah itu sendiri, keluar dari Allah, itu disebut dengan anak, masuk ke dalam rahim manusia. Tetapi yang kita garis bawahi, dia datang dari surga. Dia datang dari surga. Kita lihat lagi Yohanes pasal 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sebab Allah mengutus anaknya, firman-Nya ke dalam dunia untuk menyelamatkan dunia, tidak menghakimi. Jadi tidak ada. Saya rasa damai dunia kalau tidak ada orang yang menghakimi. Karena penghakiman adalah milik Tuhan. Kita lihat lagi dalam Yohanes 17 ayat 28 dan 29. Yohanes pasal 7
ayat 28 dan 29. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Dari mana asalnya Yesus? Terus, Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal." ya, diutus oleh Dia yang benar, artinya Dia datang dari surga. Dia tahu tempat sebelum diutus ke dalam dunia ini. Sebelumnya Dia ada di surga. Itu sebabnya kenapa saya mau meninggalkan kepercayaan saya yang lama, ya. Karena saya tahu orang yang berbicara ini asalnya dari surga. Jadi kalau dia berbicara surga, saya percaya karena dia asalnya dari sana. Tapi kalau orang belum asalnya dari sana, saya belum tentu percaya. Satu contoh, seorang ini mengajak saya, ya. Teman saya yang satu aslinya contoh dari Bandung, yang satu dari Medan. Yang dari Bandung ngajak saya, ya. Mau nggak kita jalan-jalan ke Medan? Dia ngajak orang Bandung. Waktu saya tanya, kamu tahu nggak? Pernah nggak ke Medan? Belum pernah. Mau nggak ikut saya ke Medan? Saya akan ragu. Dia sendiri belum pernah tahu tentang Medan dan belum pernah menginjak kota Medan. Dia katakan Medan itu bagus. Medan itu ada Danau Tobanya, ada begini-begini. Waktu saya tanya, pernah nggak ke Medan? Belum pernah. Apakah saya percaya? Tapi kalau orang yang asli dari Medannya yang mengajak saya, yuk ke Medan. Di Medan itu tempatnya bagus. Ada Danau Toba, Sungai Samosir, ada air terjun pisau-pisaunya. Saya percaya karena dia dari sana. Sama dengan hal ini. Yesus yang turun dari surga. Kalau dia mengajak saya ke surga, saya pasti mau karena dia asalnya dari sana. Dan dia bicara surga, ya. Saya percaya karena dia asalnya dari surga. Surga itu indah seperti ini dan bla bla bla. Saya percaya karena dia asalnya dari sana. Tapi kalau orang yang belum pernah ke sana dan berbicara tentang hal itu, saya masih meragukan. Ya. Dan begitu juga dengan masalah penyiksaan. Ya. Orang bicara neraka bla 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 bla, saya tanya, udah pernah ke sana? Belum. Dari mana bisa berbicara itu? Bisa jadi saya katakan hal itu hoax. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 2 ayat 22. Yohanes pasal 2 ayat 22. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Siapa yang bangkit? Yesus dari antara orang mati, dari alam maut, dari tempat penyiksaan. Terus? Barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Ya. Dan coba kita lihat lagi dalam Lukas pasal 24 ayat 46. Lukas 24 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Iya, dia bangkit, dia masuk ke alam maut, alam kematian, ya, dan dia bangkit dari yang ketiga. Itu sebabnya saya percaya kalau dia berbicara tentang alam maut, alam kematian, penyiksaan. Karena dia pernah ke sana, 3 hari dia bangkit. Tapi kalau ada seseorang yang berbicara tentang kematian, tentang penyiksaan, dan dia belum pernah ke sana, saya masih ragukan. Ya. Disinilah saya melihat bahwa hal ini benar. Dan saya meninggalkan percayaan saya yang lama. Ya. Sebabnya saya menyembah Allah yang benar. Ya. Nah, saat ini banyak sekali juga ya orang-orang di luar sana
sudah berdebat tentang nama Allah. Bahwa mengatakan Allah ini sesembahan orang ini, Allah ini sesembahan kaum yang ini. Ya. Saya akan buka tentang sejarahnya sedikit, ya. Nama Allah sudah dipakai, ya, di Alkitab, ya. Itu di abad-abad ke-13. Ya. Ini terbukti dari asal kata tentang Besum Elah. Kita lihat di dalam kitab Ezra. Ezra pasal 5 ayat yang pertama. Tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Nama Allah Israel. Besum Elah Israel Elohon. Ya. Di situ ada kalimat Besum Elah. Ya. Dalam bahasa konteks bahasa Ibrani Eloah dan Elaha. Tapi dalam bahasa Aramik itu ada kata Elah, ya, ada Aloho, ya. Tapi dalam konteks bahasa Arab itu Allah, ya. Dalam konteks dalam ejaan bahasa Ibrani itu ada Alef, Lamet, dan He. Dan konteks ejaan daripada bahasa Aram, Alaf, Lamat, dan He. Dalam bahasa Arab, Alif, Lam, Ha. Ya. Alif, Lam, Ha. Dalam konteks kitab Ezra tertulis jadi Besum Elah atau Besum Elah atau juga disebut dengan Bismillah. Jadi kalimat kata Allah itu sendiri sudah dipakai oleh para rasul dan kekristenan pada saat itu, ya, sudah dipakai. Jadi bahasa Arab bukan bahasa-bahasa yang baru. Ya, tahun 33 abad ke-33 sudah dipakai tentang itu di hari Pantekosta. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Dalam bahasa kita sendiri, bahasa lidah. Terus Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. ayat 9. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Ya, ada bahasa Elam, ada Pontus, ada bahasa Kapadokia. Terus ayat 10. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Ya, ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar. Ya, di situ dan orang Arab, berarti bahasa Arab sudah ada pada abad-abad ketiga. Itu bahasa di saat para rasul di hari Pentakosta, pencurahan daripada Roh Kudus. Jadi bahasa Arab itu bukan bahasa-bahasa yang baru-baru sekarang ini. Jadi kalimat Allah itu sudah tertulis dengan kalimat Besum Elah. Jadi bagi saya, ya, tidak ada salahnya kita menggunakan kata Allah. Toh Allah tidak pernah menyebutkan namanya. Coba kita lihat di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Aku adalah aku. Ya, dikatakan aku adalah aku. Ehye Hasher Ehye. Aku adalah aku. Tidak pernah mengucapkan namanya. Jadi, ya, sebutan pada saat itu orang-orang Yahudi memanggil dengan kalimat YHWH atau Yahweh.
Jadi kalimat Allah itu sendiri sebenarnya sudah dipakai oleh kekristenan pada abad ketiga-tiga. Jadi tidak usah ragu memakai kalimat itu dan tidak usah diperdebatkan. Ya, intinya yang kita sembah Allah di dalam nama Yesus. Ya, itu aja yang saya bagikan hari ini. Ya, saudara-saudara yang terkasih, kita akan teruskan pelajaran kita. Dan satu hal lagi, jika saudara-saudara ingin memberkati tentang pelayanan ini, bisa membaca di deskripsi YouTube kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Waalaikumsalam.